Halo, kembali lagi di Bumi yang hashtag ke 9999. Kita kedatangan tamu. Pastinya saya kasih clue sedikit. Seni tari dia ikut, seni tabuh dia ikut, sama seni lukis. Karena apa, di belakang kita ada lukisan, ada motor, walaupun nggak masuk seni sih. Dia bilang aja gitu motor. Terus ada don't worry baby, artinya jangan happy. Nah, kita perkenalkan saja langsung. Bliges Diana. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat. Kan sering ketemu. Oh iya. Sering wah jaya. Mau nanya nih Kak Gusdiana. Pokoknya kita bawa gitar ini ada maksud tujuannya nanti di pertengahan video. Untuk yang Mau pertama perang ini kita ya, mau perang. mau perang ya. Kita mau nanya ini buminya ini saya ini sebagai host. Mau nanya sama Kak Gusdiana, waktu ini kan dapat ngajar di marching band, coaching klinik. Apa yang Kak Gusdiana di sana dia ajarin ke adik-adik kita? Yang saya ajarin waktu itu adalah materinya tentang Tridaya. Adalah sebuah komponen penting dalam hidup yang terdiri dari cipta, rasa, karsa. Cipta artinya pikiran atau intelektualitas, dan rasa artinya pengendalian emosi, juga karsa yang artinya kemauan atau keinginan. Oke. Nah, gimana perasaannya pertama kali ngajar di SMP? Padahal di sana juga alumni kan? Kan Kak Gusdiana alumni juga Ya, di sana. alumni. Grogi apa gimana tuh? Apa sebuah tantangan apa gimana itu ngajar di sana? Enggak, justru sangat bagus kesempatannya karena bisa mengajar di sekolah yang dahulu saya sekolahi juga, dan murid-murid sekarang itu udah pada lebih pintar dari gurunya kayaknya ya. Iya pasti karena kan perkembangan zaman kan gitu ya pasti. Ya, Apalagi saya lihat kelas 9 itu udah, oh ya update karena HP juga kan, karena gadget juga gitu. Berarti Kak Gusdiana ngajar di sana tuh ngasih hadiah kayaknya saya lihat waktu ini juga. ya dia. Apa hadiahnya tuh? Adanya itu kayak Bingkisan bukan ya? bukan Coklat. kayak surat tanah kayak waktu itu pas Valentine jadi saya kasih coklat. Oh pas Valentine waktu itu ya? Ya. Oh iya ya pas Valentine waktu ini. Berarti nggak ngasih pacarnya? Nggak ngasih pacarnya? Nah, kalau pacarnya itu rahasia Oh dikasih. rahasia. Dikasih itu. Gitu. Nah, ingat nggak siapa yang dikasih waktu ini coklatnya? Wah, Namanya nggak tahu ya berarti ya? nggak tahu. Nggak tahu Udah ya? lupa saya, ini udah Saya juga tua, ini nggak. lupa-lupaan saya, namamu siapa saya lupa ini. Saya juga nggak tahu. Nah, jadi saya perkenalkan lagi. Kok saya grogi ya? Kak Gusdiana ini sering ketemu sama saya juga. Setiap Dia hari. dia ikut dia punya apa namanya Sanggar Warnas ya. Ya, Nah, saya mau bapak saya punya itu, bapak saya Nah, itu. saya mau nanya nih pas juga momennya ini. Di Warnas itu ada les ya? Apa gimana itu? Sistem Warnas itu. Ya, ada Karena saya juga dapat menggambel di sana. les. Pemain kenang di 2018 kalau nggak salah. Nggak apa ini? Kenang Jawa. Di sana ada les apa aja di sana berarti? Di Tiga ya? sana ada les tari, Dari tabuh, tabuh, sama olah vokal. olah vokal. Nah, jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya pasti semua orang punya potensi pastinya. Nanti kalau mau mengembangkan potensi lagi bisa diri sendiri dan bisa langsung ke Warnas. Bisa hubungi saya anaknya juga. Nomor 4. Ya. Nah, jadi bisa Agak takut saya di sini ya. bisa kepo di Instagramnya Warnas dan juga bisa info-info mau tari ada, tabu ada, olah vokal ada, musik juga ada. 4 jadinya Ya, sama musik ya. cuma musiknya belum diprogram lah. Belum program. Karena lebih ke minat tari sama tabuh. Oh iya iya iya. Berarti yang tari sama tabu itu udah pernah ikut lomba apa belum? Sudah ada dan sudah dapat juara. Dapat juara. Vokal juga udah dapat juara. Iya ya, saya lupa. Saya waktu ini juga ikut itu vokalnya, saya jurinya. Juara 1 kayaknya dapat waktu itu. Juara satu Juara 1 kayaknya ya. Kayaknya. Kayaknya juara Apa juara 2? Ada juara 1 apa juara 2 lupa, saya itu udah lama itu. Nah, mumpung nanya musik, ya, seni-seni lah. Seni musik, seni apa.
ikut band katanya juga. Ya, Terus kan di- Anda ikut juga. Saya ikut juga ya. Iya ya. Kita sumbangin satu lagu untuk penonton mau ya. Lagu apa ini lagu? Iya, lagu apa boleh? Lagu Bali kira-kira tahu? Saya kan dari Bali, pasti tahu lah. Untuk penontonnya maksudnya. Ya, penontonnya pasti ngerti lagu-lagu Ya, Bali. kita main di G ya. Ya. Apa namanya lagunya nih? Desna tumba, desna tumba. Oh ya. Desna tumba, pusing orang-orang. Desna hidup, pusing harus sampaikan. Dalam menjalan dua dening orang Desnan beli sekuat batu karang. Weh, mungkin segitu aja lah. Ya, segitu aja ya. Nah, kan Bligos dan saya ikut band Borabore ya. Itu di Borabore saya perjelas ya, karena saya juga ikut di sana. Ya, saya nanya sekarang Oh, ya, boleh, balik sekarang. boleh. Apa itu Borabore? Nah, Borabore itu dulu awal bentuk Borabore itu di mau manggung di alun-alun Bangli 2022. Nih, jadi ada teman saya satu mengatasnamakan Borabore, bikin Borabore sama saya juga sama Bligosnya. Borabore itu saya tanya apa arti Borabore itu Bora itu ya artinya bareng-bareng Nice. Bore seneng jadinya Borabore seneng bareng-bareng gitu susah bareng-bareng juga ya, contoh kecil seperti itulah. Nah Garang dia kayaknya ini. jadi sampai 2025 ini masih ada Borabore awal itu jalan dari bentuk Borabore sampai sekarang itu banyak sekali jalan-jalannya. Ya, jalan-jalan Ke Denpasar, Denpasar, Gianyar, jalan-jalan. di Bangli pastinya, karena kita kan dari Bangli. ke mana? Ke Papua. Coba tanya dong saya lagi. Tanya Sebagai apa? host sekarang, Bigus. Oh ya, tanya tentang bagaimana perasaannya mempunyai band Borabore yang kayak sekarang, udah kayak sekarang itu. Dari saya pribadi, dari diri sendiri, melihat Borabore dan ikut ya. Siapa? Enggak, tadi pertanyaannya. Ya, ikut. Ikut sebagai Borabore itu bangga. Dulu saya sering mungkin dicampakkan atau diremehkan. Borabore pun juga itu di semua personilnya. Karena dulu Borabore dibilang gini. Tapi saya tetap diri sendiri. Nggak tahu ya. Tapi saya sering juga memotivasi personil ada yang di Borabore ini, krunya. Saya motivasin. Saya nggak tahu mereka mungkin pakai motivasi saya atau enggak. Tetapi saya bersyukur sekarang Borabore bisa kokoh sama namanya dan kalau dibilang prestasinya juga ya oke lah, mantap lah dari saya. Panjang gitu. ya? Panjang dong, harus shipping. Makanya saya bangga ikut di Borabore walaupun genrenya dia itu genrenya yang unik sebenarnya di sana. Genre Borabore Unik ya? itu ya kenang. Orangnya juga unik. Ya unik-unik semuanya, kenang Jawa. Nih, unik dia. Kayak orang Unyat Bekantan. Jadi sedikit tebal dari saya mungkin. Iya. Artinya omong-omongannya atau gimana. Jadi Borabore itu apa namanya nih? Saya lupa tadi. Band. Ya, Borabore band. band. Ya, band Borabore. Saya ingat terakhir di Semea di SMK 1 Bangli saya pakai daster terus beliau pakai apa namanya itu pesunggu deh. Ya, sungguh. Nanti mungkin bisa ditaruh nanti di video ini cuplikannya ya. Cuplikannya sedikit. Nah, Nanti bisa ditaruh. saya lanjut lagi genre dari Borabore itu ukulele. Dia tidak memakai genre rock, ya memakai genre tradisional mungkin tapi agak modern karena udah memakai gitar listrik
ya, karena udah memakai bass modern juga nggak pakai bass hilo. Nah gitu kalau itu aja sih uniknya Bigus. Banyak pesertanya juga unik-unik. Ya kalau pesertanya pasti unik-unik, nanti kan dikasih cuplikan nanti pasti. Gitu. Giliran sekarang kamu yang hostnya sekarang. Ini pertanyaan lagi untuk bisa. Hostnya lupa ini guys, kayaknya ini Belum di briefing ini. Kita spontan aja ini. spontan aja. Saya padahal maunya lali ke sini main game, maunya ternyata jadi podcast. Langsung maunya Mobile Legend, karena nggak datang personil yang lain, kita podcast aja dulu biar ada konten di minggu. Karena saya merasa ini sebagai host di Bumi, saya merasa konten belakangan ini merasa sepi. Subscriber dari 70 turun ke 60. Kecewa sedikit, nangis sedikit, tapi nggak mau nangis sih, udah gede soalnya. Ini pertanyaan lagi untuk Bigus Jananya, narasumber di sini. Berapa rating dari Bigus Jana waktu ini ngajar di marching band, dan juga untuk podcast ini 2 diperpanjang Ratingnya gitu ya, ratingnya dan alasannya gitu. Kalau pas ngajar itu ratingnya 1000 mungkin ya. Karena seru. Udah ya nih. Sekan yang nih. Karena seru, dan saya sangat senang sekali dapat berkesempatan mengajar di SMP 1. Untuk podcastnya, wah ini ya kayaknya 1 juta ini ratingnya ini. 1 juta ratingnya. Karena cuman dia serius sama saya ini nanya-nanyanya, biasanya nggak gini ya. Nanya-nanya hal-hal dark joke aja, dia aja hitam ini loh, dark gitu. Ya nanti diedit kok sama Pak Ganta, mungkin dihitemin kulit saya kan Oke. dark apa namanya? Dark Joke. ini ini lah. Joke ya. Ya. Ini juga Apa itu? Helm? enggak tanah. Oke. Jadi mungkin agak sedikit spontan dari tadi karena ada pohon jambu, ada seng di belakang, ada pos. Temanya apa ini kalau sudah begini ini? Ini temanya Alam. saya menyontek di marching band waktu ini, Hari Guru Symphony of Youth. Jadi Symphony of Youth bahasa Inggris itu aja kamu. iya dong, kan dari Nigeria. Oke, negeri kanguru. Manis. Nah, Symphony of Youth itu saya perjelas sedikit dari Elvina, murid saya. Symphony of Youth itu adalah perpaduan musik dari kaum muda, dirijen seperti itulah, sedikit-sedikit ya. Dirijen kaum muda musik, nah, itu dia jadi satu kayak gitulah. Symphony of Youth itu. Tapi saya melihat juga saya yang edit dari coach saya yang satu. Pasti tahu dong siapa dong namanya tuh. Coach siapa itu? Masa nggak tahu? Nggak tahu. Yang senyum manis-manis, hitam juga. Siapa itu? Nah itulah, itu kita kasih namanya. Jadi Symphony of Youth itu saya melihat di temanya itu ada pepohonan. Nah jadi saya kemarinnya itu sempat mikir, kayaknya kalau podcast minggu ini dikasih tema-tema padang, pohon, terus ini motor ini sebenarnya nggak masuk sih sebenarnya, cuma masukin aja biar rame, menutup yang di belakang mungkin. Wah keren, ini kayak di klasik lah. Ini ada keranjangnya ini ya, ganteng jadinya ya. Ya, karena kalau motor itu semakin lama semakin klasik, Semakin mahal lebih tepatnya. ya, semakin klasik dan semakin mahal. Saya semakin tua semakin Semakin ganteng. ini semakin apa namanya, semakin mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sama Kak Gus Jana ini sebenarnya, saya biasanya nggak serius-serius begini sebenarnya. Agak canggung sedikit, mungkin di konten-konten sebelumnya saya mungkin agak brutal sama Gus Gerek. Itu Kan saudara juga, tapi dia lebih dekat karena catur warna. ya. Karena ada 4 bersaudara di Bangli, cuma kita aja yang istimewa. Saya Gerek, yang mau sebut saya nama ini nanti saya gini aja, apa namanya, saya sensor lah.
Kenapain kalau udah tahu disensor disebut udah. Ya nanti kan gitu. Tit. Nah, jadinya di Bali itu apa namanya ya? Saya kurang tahu 4 catur warna gitu ya. Kan kamu Kepanjangannya angkatan. Jadi di Bali itu ada empat apa namanya saudara teh. 4 catur. 4 catur. Kalau 4 catur, kalau 3 tri. Kalau 2, Kalau 2 tu. kalau 1 juga. Ya, okay. Satu artinya. Aduh. Boleh dong nanti ditanya lagi saya udah apa namanya? Nggak bisa kata-katain. Saya nanya sekarang ya. Kira-kira selama mengajar di SMP dan sama Pak Jus Ganta itu udah ada kan banyak tuh cewek-cewek tuh yang diajar tuh. Apakah udah ada yang kecantol satu ini? Soalnya kasihan saya punya saudara dia aja yang jomblo ini. Terus Oke, dari pertanyaan tadi itu jujur saya sebagai coach 2 juga pembina 2. Ampun. Jadi di balik layar ya. Ampun. Kadang kalau pakai payung dia payung HP-nya ini kurs satunya kasihan. Selama saya ngajar di Marching Band Sabah itu saya tidak ada kepikiran untuk mencari cewek di sana. Karena emang tugas saya emang mulia. Di sana ingin apa namanya belajar juga karena kan temanya di sana itu sekolah. Tempat di mana orang-orang tuh belajar dan saya juga belajar sana walaupun umur saya sudah 20-an, artinya saya pengen belajar di sana juga kayak videografer, menuangkan ide karena saya nggak tahu di saat saya ke sekolah tuh pasti ada aja ide. Itu kamu setiap hari ada ide? Iya, cuma kan beda-beda tempat. Ini di sekolah ini lebih cepat ide saya kayak buat video tuh bulan. Jadi lu bisa tahu bulan tuh? Video bulan sinematik. Ada video pernah lihat Marching Band yang sering saya post itu kan. Nah, jadi di Marching Band itu kayak saya bikin video bulan, podcast sekarang ini bulan edisi spesial. Jadi untuk kalian yang belum tahu misalnya bulan atau di bulan edisi spesial atau podcast atau apa nanti bisa ke YouTube-nya Bumi. Linknya ada di sini. Ya. Nah, jadi itu saya tidak ada kepikiran untuk mencari cewek di sana karena umur juga beda jauh. Kalau masalah kecantol tuh udah ada sebenarnya. Enggak ya cari pacar, artinya pendekatan lah. Ya udah ada sebenarnya. Rasanya kalau lama jomblo terus ketemu mengajar anak-anak yang cewek gitu gimana rasanya? Oh, rasanya senang sih. Senang ya? Senang ya? Karena kenapa bisa senang? Punya banyak temen. Karena cowok dan cewek itu sama sebenarnya. Cuma karena kita di doktrin itu jadi cowok cewek itu beda gitu, dibedakan padahal sama-sama manusia. Itu udah anehnya sebenarnya. Makanya saya mikirnya seneng belajar di sana. Itu kan pikiran Anda aja ya kalau gitu. Ya. Kalau sama-sama cowok sama cowok kan beda cerita lagi. Ya itu kan artinya pemikiran orang lain. Kalau saya pribadi seperti itu. Senang Anda gitu ya cowok sama cowok senangnya. Saya curiga di sini. Enggak. Bisa jadi. Jadi saya ngajar di SMP itu ketemu adik-adik Marching Band, sangat senang sekali. Bisa bercanda. Jadi kalau misalnya saya bergaul sama yang tua-tua kan cepat tua jadinya. Jadi kalau sama adik di Marching Band mungkin lebih muda lah, ya kan. Ya. Walaupun udah umur 30, 40 lebih muda lah jadinya. Contohnya kan udah ada contohnya. Pak Genti, ya. Muda kelihatan. Suhu dia. Wih, husu itu. Nah, jadi mungkin di situ aja dari saya untuk menjelaskan kenapa saya bisa senang di sini. Sebenarnya tidak bisa dijelaskan karena kalau sayang, senang, bahagia, kecampur aduk itu nggak bisa dijelaskan. Itu yang baru benar-benar drill itu. Gitu, guys. Sekarang saya nanya ya, apa? Kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja sih di sana? Galungan Kuningan ini. Ulangan? Apa itu ulangan? Oh, udah kuliah ya, ada ya. Saya lupa ya. Udah kuliah paling bangun pagi jam 1
Jam 1 itu pagi ya? Siang itu ya? Ada siang ya. Siang ini. jam Bangun 1 siang, sorenya ke saya, malamnya ke sini. Enggak. Mabar. Bangun Untuk siang. angin yo. Bangun siang. Terus kalau ada kegiatan mungkin mancing, terus malamnya ke Oh sini, iya. begadang sampai jam 5 pagi lagi. Oke. Itu jangan dicontoh ya. Orang-orang gabut itu namanya. Jadi, oh iya, selain seni musik ikut, selain nabuh, hobinya gini ya mancing katanya ya. Ya mancing saya Oh, mancing. jadi- Mancing juga hobinya mancing. Wah. Di rumah ini yang paling semangat mancing ya, tapi nggak pernah dapat ikan. Mungkin nanti kalau ada adik-adik yang menonton atau ibu-ibu, bapak-bapak atau kakak-kakak yang punya pemancingan bisa di komen nanti ya biar saya bisa mancing ke sana soalnya saya suka sekali mancing. Wah, beliau emang suka mancing. Ada lagi saudaranya yang lagi Satu kalau dia itu suka mancing emosi dia. sama mancing. Dia naik. Oh mukanya isi kacamata gini loh. Kalau nggak podcast nggak isi kacamata yang ngedakin ini ya. Harus ada baru sama waktu ini Gere kan saya pakai topi saya. Gerek dia nggak pakai topi dia. Wah, Gerek itu kalau dia hujanan itu rambutnya itu waterproof dia. Anti hujan itu. Nanti hujan Malahan hujannya nolak. Mau jatuh di sana kayak gitu jadinya. disaring dia hujan. Disaring ya, benar-benar. Nah, lagi ya terakhir. Kasih kata-kata sedih, senang boleh. Nanti terakhir kita bawain lagi satu. Kasih kata-kata apa namanya untuk semua kaum muda yang suka musik, karena musiknya kan musik juga. Coba dong ke kamera. Nanti saya yang gini yang iringin. Yang apa ini? Yang apa ini? Kasih kata-kata untuk kaum muda yang artinya punya potensi itulah. Pasti kan semua punya potensi lah gitu. Kata-kata ya sebenarnya nggak ada kata-kata sih, cuma memotivasi aja biar ikuti kata hatimu. Jangan ikuti temanmu tapi ikuti kata hatimu. Itu aja. Apa lagi itu aja. Orang semua udah pintar-pintar. Oh iya. Kalau Anda kata-katanya apa untuk kaum muda? Karena Anda sudah tua. Kalau kata-kata saya lebih tepatnya ke jangan malu, jangan gengsi-gengsi, karena kita hidup di dunia itu berdampingan sebenarnya. Lagi kembali, guys, sedih, senang, apapun itu pasti barengan. Karena saya ingin mempelajari sebenarnya. Biasanya kan penyesalan itu pasti di akhir. Coba kita lagi berpikir, contohnya seperti ini. Ada misalnya kalau untuk orang-orang di luar ngerokok misalnya ya, tahu sakit ini, minta dong satu, nggak jadi deh. Itu nyeselnya cepat itu. Itu saya dapat rumus baru lagi dari guru saya, mungkin nanti akan saya sebutkan belakangan mungkin lah. Seperti itulah. Lebih ke muci kayaknya ya. Lebih ke agak ke Sambal Bali ya. Nggak mata itu. Ya gitu lah. Sambal Bali. Oke, terima kasih untuk Lukas Jana sudah datang di podcast, sudah menyempatkan untuk berbincang-bincang di sini. Ini langsung selesai ya? Sekarang Lukas yang nyanyi. Jangan isi nyanyi dah. Nanti kalau mau lihat tentang band-band kita bisa dicari IG-nya ya. Iya betul. Beli. Dah, terima kasih. Ini mau lagi satu ini kata-kata buat adik-adik yang di Marsi Band. Jangan deket-deket sama Gus Adi ya, dia belum divaksin.